Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Taukid tawabi' yang kedua adalah ataf. Dan ataf ini ada dua macam. Yang pertama namanya ataf bayan. Yang kedua namanya ataf nasak. Atful bayan sama atfun nasqi. Fa'atful bayan, ataf bayan, itu adalah tabi' al-musyabbih lin-na'ti. Dia tabi' kata yang merupakan ekor sebuah kalimat, ya, kata yang mengikuti, kemudian dia mirip seperti na'at. Di dalam apa? Ya, at-tabi' al-musyabbih bin-na'ti, tabi' yang mirip na'at di dalam hal tawdihi matbu'ihi in kana ma'rifah. Memperjelas kata yang diikuti jika yang diikuti itu adalah isim ma'rifah. Contoh, aqsama billahi Abu Hafsin Umar. Umar adalah ataf bayan. Matbu'nya kata yang diikuti adalah Abu Hafsin. Dan Abu Hafsin ini sudah merupakan isim ma'rifah, yaitu alam berupa kunyah. Ya. Dan dipertegas atau diperjelas Abu Hafsin ini dengan kata Umar setelahnya. Ya. Ka aqsama billahi Abu Hafs. Abu Hafs siapa? Abu Hafsin Umar. Atau kalau tidak memperjelas maka dia mentaksis wa takhsisihi in kan nakirah. Kalau ternyata matbu'nya itu isim nakirah maka dikhususkan. Contoh hadza khatamun. Khatam adalah khobar dan dia isim nakirah ditandai dengan tanwin. Ini adalah sebuah cincin. Hadza khatamun. Nah, cincin apa? Maka disebutkan kata hadidun. Nah, hadidun ini adalah ataf bayan. Ataf bayan. Khatamun hadid. Wa yufariqun na'ta fi kaunihi jamidan. Hanya saja, nah disinilah letak perbedaan antara ataf bayan sama, ini kita masih ataf bayan ya, belum ataf yang kedua. Letak perbedaan antara ataf bayan dengan na'at. Wa yufariqun na'ta. Ataf bayan ini ya menyelisihi na'at atau berbeda dari na'at fi kaunihi jamidan. Itu bentuknya adalah isim jamid. Ghairu muawwal bi mushtaq. Ya. Yang isim jamid ini pun tidak perlu ditakwil kepada isim mushtaq. Sedangkan wan na'tu mushtaq. Adapun na'at dia adalah isim mushtaq. Atau kalau tidak berupa isim mushtaq maka dia muawwal bi mushtaq. Dia ditakwil kepada makna mushtaq. Ya, kata dia. Ini perbedaannya. Terus persamaannya apa? Wa yuwafiq, ya, matbu'ahu. Dan apa ini bukan? Ini sudah selesai ya, sudah selesai sampai yang bagian sini tadi ya, yang koma ini sudah selesai membahas tentang persamaan ya dan perbedaan ataf bayan terhadap na'at. Nah, sekarang beliau mulai mengatakan wa yuwafiqu matbu'ahu, dan ataf bayan ini akan menyesuaikan matbu'nya, yaitu kata yang diikuti fi arba'atin min asyrah, di dalam ya 4 di antara 10
perkara. Sebagaimana na'at mengikuti man'ut di antara di dalam 4 hal di antara 10 perkara. Maka ataf bayan mengikuti ma'tuf alaih. Ya. Di dalam apa? Fi wahidi min awjuh li'rab ats-tsalatsa. Mengikuti salah satu dari bentuk i'rabnya ya yang 3. Ya, apakah marfu' ya, mansub atau majrur. Kemudian wa fi wahidin min at-tadhkir. Kemudian mengikuti salah satu di antara apakah mudzakkar atau muannats. Ya. Kemudian wa fi wahidin min ta'rifi wat tankir. Mengikuti salah satu di antara ma'rifah atau nakirah. Ya. Yang keempat adalah mengikuti jenis bilangannya, yaitu salah satu di antara mufrad, musanna atau jama'. Maka sebagaimana na'at akan menyesuaikan man'utnya sama-sama marfu, mansub atau majrur, sama-sama mudzakkar atau muannats, sama-sama ma'rifah atau nakirah, sama-sama mufrad, musanna atau jama'. Maka demikian pula ataf bayan akan menyesuaikan ma'tuf alihnya di dalam hal-hal ini. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa yasihhu fi 'athfil bayan ay yu'rab badal kull. Ataf bayan boleh juga di'irab sebagai atau dengan istilah badal kull. Badal kull min kull. Nah, ya. Badal kull min kull. Ini salah satu jenis badal ya. Bil ghalib secara umum, ya. Jadi kalau misalkan tadi contoh aqsama billahi Abu Hafsin Umar, maka Umar boleh kita katakan ataf bayan, boleh kita katakan badal gitu. Seperti itu, ya. Aqsama billahi Abu Hafsin Umar. Umar boleh kita katakan ataf bayan, boleh kita katakan apa? Badal kul min kul, atau nama lainnya badal mutabik. Badal mutabik. Tapi tidak sebagai na'at ya, tidak sebagai na'at, tidak bisa sebagai na'at. Dia hanya mirip na'at di dalam sisi taudhih matbu'nya. Ya. Namun dia bukan na'at. Ya. Jadi i'rabnya atau status katanya Abu Hafiz Umar ini kalau tidak ataf bayan maka kita katakan badal. Makanya banyak para ulama saat membahas tawabi tidak menyebutkan ataf bayan. Karena ataf bayan itu adalah hakikatnya adalah badal. Badal kul, ya, badal mutabik. Ya, walaupun sebetulnya ataf bayan kalau menurut ulama yang lain ada rinciannya. Formula-formulanya ya, dan seterusnya. Nah, sekarang masuk ke ataf nasab. Nasbi. Wa amma atfun nasbi. Ya, wa amma atfun nasqi فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من هذه الحروف العشرة. Ia adalah ekor kalimat yang yatawassat, ditengahi oleh, ya yatawassat itu ditengahi antara ma'tufnya, kata tersebut maksudnya ekor kata itu, wa bain matbu'ihi, dan juga katanya diikuti, yang diekori, ya. Ditengahi oleh apa? Ditengahi oleh harfun,
salah satu dari huruf di antara 10 huruf yang berikut. Yaitu apa? Al-wawu wal fa'u wa thumma wa hatta wa am wa aw wa imma wa bal wa la walakin. Fasab'atul ula, 7 yang pertama berarti dari wawu ya sampai imma ya, wa fa thumma sampai imma. 7 yang pertama taqtadi tasyrik fil i'rab wal ma'na. Dia ya konsekuensinya adalah mengikutkan, artinya memberikan untuk kata yang tabi'nya ini dengan kata yang diikuti antara tabi' sama matbu, berarti antara apa? Antara ma'tuf sama ma'tuf alaih itu ada kesamaan, tasyrik, kesamaan. Di dalam apa? Di dalam i'rab maupun makna. Makna yang disebutkan di dalam kata tersebut, di dalam kalimat tersebut. I'rabnya sama, maknanya juga sama-sama. Wasalas al-baqiyah, adapun 3 yang terakhir yaitu bal, la dan lakin. Taqtadi tasyrik fil i'rab faqat. Hanya kesamaan dalam i'rab saja, tetapi secara makna ada perbedaan. Berarti secara hukum yang berlaku untuk kata-kata yang digabungkan dengan huruf-huruf ini ada perbedaan. Ya. Nah, ini juga sebagaimana ataf bayan. Ataf nasab pun demikian. Namanya dia akan mengikuti kata yang diikuti. Maka bila mengatakan fa'in atafta biha, dan kalau Anda menghubungkan antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih dengan 10 huruf ini, ala marfu'in, menghubungkannya dengan kata yang marfu', maka engkau harus merofakkannya. Artinya sama-sama marfu'. Au ala mansubin nasabta, dan kalau mansub maka sama-sama mansub. Au ala makhfudin khafatta, kalau majrur sama-sama majrur. Au ala jazmin, au ala majzumin jazamta. Kalau majzum maka sama-sama majzum. Ya. Itu atas syirik fil i'rab. Jadi sama-sama marfu ya, dan seterusnya. Ini untuk 10 huruf semuanya sama. Cuma untuk yang 7 yang pertama itu ada kesamaan pula di dalam maknanya. Artinya hukum yang berlaku antara kata yang mengikuti dan yang diikuti. Kemudian, nah, maksudnya gimana? Kita coba perjelas dengan contoh. Nahwu wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan maha benar Allah dan Rasulnya. Allah maha benar di dalam kalam dia. Sadaqallahu. Di sini sadaqa fi'il. Al-lafzul jalal Allah sebagai fa'il. Kemudian diataf dengan huruf wawu. Nah, wa. Allah dan Rasulnya ya benar ya. Nah, di sini lafzul jalal Allahu marfu, maka Rasul dibaca Rasulu ya, bukan Rasulah atau Rasuli, tetapi Rasuluhu. Jadi i'rabnya sama-sama marfu. Nah, itu diataf dengan huruf wawu. Dan secara makna, artinya secara hukum yang berlaku di dalam kalimat tersebut ada tasyrik, artinya ada apa namanya? Kesamaan. Allah Maha benar dan Rasulnya juga benar dalam sabdanya. Allah Maha benar dalam firman-Nya, Rasul ya, Rasulnya juga benar di dalam sabdanya. Kemudian wa may yuti'illaha wa rasulah. Nah, di sini lafzul jalalah Allah mansub diataf dengan wawu afan. Kemudian datang kata setelahnya rasulahu diataf dengan wawu kepada lafzul jalalah Allah. Maka sama-sama mansub. Aminu billahi wa rasulih. Lafzul jalalah Allah majrur, maka rasulihi juga majrur dengan diatafkan menggunakan huruf wawu. Kemudian kalau contoh yang jazm berarti jazm khusus untuk fiil. Nah, contohnya gimana? Wa in tu'minu wa tattaqu. Nah, di sini ada tattaqu, di sini majzum.
Majzumnya dengan apa? Dengan diatafkan kepada kata tu'minu. Kalau tu'minu majzum dengan in ya. Kalau tu'minu itu jazm dengan in. In tu'minu asalnya tu'minuna. Kemudian datang setelahnya kata tattaqun. Tattaqun ma'tuf kepada tu'minu, maka menjadi tattaqu, diatafkan dengan wawu. Kemudian yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Kemudian yu'ti. Nah, yu'ti ini juga majzum. Majzum dengan apa? Dengan in. Jadi in itu kan menjazm dua fi'il sekaligus ya. In menjazm tu'minu sama yu'ti. Yu'ti sebagai jawab syaratnya. Tu'minu sebagai fi'il syarat. Nah, yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Nah, di sini ataf ya menggunakan wawu untuk kata la yas'al. Nah, di sini juga jazm. Ataf kepada yu'ti. Yu'tikum asalnya yu'tikum. Ada yaknya, cuma dibuang karena dia jazm. Wala yas'alkum dia juga jazm, ma'tuf kepada yu'tikum. Nah, sekarang kita melihat kepada makna-makna huruf ataf yang 10 ini. Supaya kita bisa membedakan karena arti setiap huruf berbeda satu dengan yang lain. Ya. Maknanya al-wawu limutlaqil jam'i. Ya, untuk segala bentuk mengumpulkan, artinya menggabungkan. Contohnya ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr telah datang, telah tiba. Amr ya, maktuf kepada Zaid ya, diatafkan dengan wawu ya. Apakah Amr datangnya sebelum Zaid ataukah Amr datangnya bareng bersamaan dengan Zaid? Apakah Amr datangnya setelah Zaid? Ya, maka semuanya bisa menggunakan huruf wawu. Ja'a Zaidun wa Amrun, intinya Amr sama Zaid, Amr dan Zaid sudah datang. Entah siapa yang duluan, ya, atau memang bersamaan, ya, maka menggunakan wawu itu yang tepat ya. Artinya boleh menggunakan wawu. Tapi kalau ternyata maktuf kepada maktuf alaihinya ini eh, ada jeda atau ada perbedaan atau ada urutan ya, ada urutan maka menggunakan fa. Wal fa, ini fa. Adalah lit tertib wa ta'qib. Ini untuk mengurutkan sama untuk ta'qib itu jadi setelahnya. Ta'qib. Aqib ya setelah yang pertama. Tsumma amatahu fa aqbar. Ya. Maka setelah ya amatahu akbar. Nah, jadi amatahu dulu baru kemudian akbar. Ini ataf jumlah kepada jumlah ya. Kemudian summa ada summa litartib wa tarahi untuk mengurutkan dan juga ada jarak
ya, yang agak jauh. Artinya tidak langsung, ya. Artinya sudah terakhir agak nanti. Ya. Thumma idza syaa'a ansyarah. Nah, itu ataf dengan thumma. Kemudian makna al-ataf dengan hatta. Nah, kalau ataf dengan hatta itu sebetulnya sedikit ya, sangat jarang dipakai. Dan kalaupun ataf dengan hatta, maka yushtarat fihi, ada syaratnya. Ayyakunal ma'tuf biha isman zahiran. Maka ma'tufnya, yaitu kata ekor katanya, yang diatafkan kepada kata sebelumnya dengan bantuan hatta ini, harus berupa isim zahir. Kemudian wa ayyakuna ba'dhan minal ma'tuf alaih wa ghayatan lahu. Ma'tufnya ini adalah bagian daripada ma'tuf alaihi, bahkan mungkin dia ghayatan lahu, puncaknya. Contohnya apa? Dikatakan dalam jumlah akaltus sama kata hatta ra'saha bin nasab. Ya, cara baca ra'saha dengan nasab. Terjemahnya apa? Aku makan ikan sampai kepala-kepalanya. Ya, kepala itu bagian daripada ikan. Itu kan ba'dun minal ma'tuf alaih. Jadi ra's ini, ma'tufnya ini, ba'dun minal ma'tuf alaih. Merupakan bagian daripada as-samakah. Nah, ini diatafkan dengan hatta. Sama kata mansub, hatta ra'saha. Ra'saha juga mansub. Ya, walaupun di dalam contoh ini, beliau mengatakan, ada 3 cara baca sebetulnya. Di contoh yang ini, yang ikan sampai kepalanya, ada 3 cara baca. Yang pertama mansub ini, dan di sini mansub karena memang maktuf ya, dianggap sebagai maktuf. Ini ya, pertama. Kemudian boleh juga dibaca majrur. Wa yajuzul jarru lahu. Nah, ini boleh jar. Nah, kalau jar sebagai apa? Ala ana hatta jarrah. Maka hatta bukan dianggap sebagai huruf ataf, tetapi dianggap sebagai apa? Huruf jar, kama taqaddam fil mahfudat. Berarti cara bacanya apa? Hatta ra'siha. Sebagaimana dalam ayat salamun hiya hatta matla'il fajri. Nah, kalau hatta ra'si berarti dia majrur dengan hatta yang merupakan huruf jar. Kemudian boleh juga dengan yajuzur raf'u. Ya. Boleh dirofakkan ala an hatta ibtidaiyah. Hatta disebut apa? Huruf ibtidaiyah. Huruf baru untuk kalimat yang baru. Sehingga kata ra'suha sebagai apa? Mubtada. Wal khobar mahdhuf. Ya, ra'suha sebagai mubtada dan khobarnya hilang, yaitu apa? Hatta ra'suha ma'kul. Sampai kepalanya juga ikut dimakan. Ya, seperti itu. Jadi maknanya as-sama kata hatta ra'suha ma'kul. Gitu. Hatta sebagai huruf ibtidaiyah. Huruf yang memulai jumlah baru. Ya. Jadi boleh hatta ra'suha, hatta ra'saha, hatta ra'siha. Dan hattanya nanti menjadi macam-macam ya fungsinya. Nah, kemudian yang kelima, ya, ataf dengan am. Maknanya apa? Li talabi ta'yin in kanat ba'da hamzatin dakhila ala ahadil mustawayain. Untuk meminta untuk apa namanya? Tujuan menentukan. Li talabi ta'yin, untuk menentukan. In kanat ba'da hamzah dakhilah, jika am ini datang setelah hamzah yang masuk kepada jumlah, ya, hamzah pertanyaan, ala ahadi al-mustawayain, kepada salah satu dari dua hal yang sama, ada kesamaan. Contohnya gimana? Ini nggak disebutkan contohnya. Coba kita bikin contoh sendiri ya. Misalkan begini, dikatakan. Tadi di contoh yang pertama apa namanya? Ja'a Zaidun wa Amrun. Nah, misalkan begini. Ja'a Zaidun wa Amrun ini kan khabar. Nah, sekarang kita bikin pertanyaan. Kan hamzah dakhilah itu sebenarnya kan hamzah yang merupakan tujuannya bertanya ya.
Nah, maka misalkan begini ditanyakan, aja Zaidun am Amrun? Nah, gitu. Apakah apakah Zaid atau Amr yang telah datang? Nah, gitu. Apakah Zaid atau Amr yang telah datang? Nah, di situ kan ada A di depannya. A, pertanyaan. Apakah? Aja'a. Apakah yang telah datang itu Zaidun am Amrun? Ya. Zaid ataukah Amr? Nah, itu pakainya am. Itu pakai am. Jadi am ini untuk tadi thalabut ta'yin. Jadi memastikan antara dua hal yang sama. Ya, Zaid ya atau Amr yang sudah datang. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah au. Nah, adapun au adalah litakhir awil ibahah ba'da tolak. Untuk makna memberikan pilihan atau kebolehan memilih. Ba'da tolak setelah adanya permintaan. Contohnya tazawwaj Hindan au ukhtaha. Tazawwaj Hindan au ukhtaha. Nikahilah. Ya, tazawwaj ini fi'lu tolab. Ya, tolab itu bisa meminta melakukan atau meminta meninggalkan. Ya, berarti di sini adalah perintah al-amr. Lawannya adalah an-nahyu. Tazawwaj nikahilah Hind. Hindan di sini mansub atau maf'ul bi. Au ukhtaha atau saudarinya. Nah, di sini pakai au. Di sini pakainya au. Jadi diberikan pilihan, takhir, memilih. Boleh kamu menikahi Hindun atau boleh menikahi saudarinya. Dengan mana at-takhir wal ibahah. Kemudian contohnya adalah jalisil ulama awiz zuhad. Duduklah engkau bersama para ulama awiz zuhad. Awiz zuhada ya. Jalisil ulama'a awiz zuhada. Engkau boleh memilih antara duduk bersama para ulama yang di sana akan mendapatkan banyak faedah atau duduklah bersama orang-orang yang zuhud yang juga banyak faedah. Dan di antara makna au yang lain adalah lisyakki awil ibham ayu tafsil ba'dal khabar. Nah, kalau yang tadi kan ba'da talab ya, tazawwaj sama jalis itu kan perintah, jadi permintaan. Nah, sekarang kalau datangnya setelah khobar, pengkhabaran, maka au di sini adalah memiliki makna asyak, keraguan atau al-awil ibham, kesamaran, awil tafsil atau rincian. Contohnya keraguan adalah lisyak labithna yauman au ba'da yaum. Sehari atau mungkin sebagian hari. Nah, sini pakai au. Wa inna au iyyakum la'ala hudan. Nah, di sini ibham. Sungguh kami atau kalian pasti di atas petunjuk. Jadi kan, tapi samar makna ibham. Atau tafsil kunu hudan au nasara. Jadilah kalian orang hudan au nasara. Hud, Yahudi atau Nasara. Tafsil. Nah, ini au. Kemudian huruf ataf yang lain adalah wa imma. Adapun imma bikasril hamzah dengan mengkasrkan hamzah, bukan amma ya. Kalau amma nanti lain lagi. Ini imma misal au adalah seperti au ba'da tolab wala khobar. Sebagaimana au setelah tolab maupun khobar. Jadi maknanya imma adalah sebagaimana au. Au setelah tolab itu untuk takhir atau ibahah. Au setelah khobar untuk apa? Isyak awil ibham awil tafsil. Tadi ya ini. Ini au setelah tolab ya. Au setelah khobar, maka imma juga sama seperti itu, imma. Nah, contohnya apa? Nah, cuma nanti biasanya disebutkan immanya dua kali ya. Tazawwad imma hindan wa imma ukhtaha, nikahilah ya. Bisa kamu pilih hindun, hindan ya. Wa imma ukhtaha atau juga bisa engkau memilih saudarinya. Nah, di sini imma hindan ya, wa imma ukhtaha. Baqiyatul amtsilah wadhihah dan contoh-contoh lainnya yang sudah jelas ya. Berarti bisa jalisil ulama atau jalis immal ulama'a wa imma az-zuhada. Seperti itu. Jadi imma itu maknanya seperti au. Ya. Dan beliau menyebutkan faedah lain untuk imma ini
Menurut pendapat yang lain, wakila dikatakan innal atf innama huwa bil waw. Sesungguhnya ataf dengan imma itu innama huwa bil waw. Itu hakikatnya adalah atafnya itu dengan waw bukan dengan immanya. Ya. Wa anna imma harfu tafsil. Sedangkan imma sendiri adalah huruf tafsil untuk merinci. Sebagaimana kata al-ula fa innaha harfu tafsil. Ya. Kata al-ula huruf rincian. Al-ula hindun. Ats-tsani wa ukhtaha. Seperti itu maksudnya. Ya. Jadi contoh tadi tazawwad imma hindan wa imma ukhtaha itu sebetulnya yang huruf ataf itu bukan imma tetapi wawu. Adapun imma sebagai huruf tafsil, maka tazawwad imma hindan ya wa imma ukhtaha. Ini pendapat yang lain. Ya, walaupun ada yang mengatakan huruf atofnya adalah imma itu sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bal. Ya, bal ini berarti lawan ya. Lil idrab ghaliban. Contohnya adalah qama Zaidun bal Amrun. Dan ini kayaknya bukan lawan ya. Bal lil idrab. Berpaling dari pembicaraan sebelumnya ke pembicaraan baru. Ya, nggak bisa rusak. Ya, dia idrop ini ada dua ya, ada idrop ibtoli sama idrop intiqali. Kalau idrop ibtoli membatalkan sebelumnya. Contohnya kalau di depannya dikasih ma ya, maqama Zaidun bal Amrun, maknanya apa? Bukan Zaid yang berdiri, tetapi Amr. Nah, tetapi kalau contoh yang di sini kan nggak ada namanya ya, ini qama Zaidun bal Amrun. Ini namanya idrop intiqali, pindah pembahasan. Ya. Berarti maknanya gimana? Qama Zaidun, Zaid telah berdiri, ya. Bal Amrun, ya. Bahkan Amr juga ikut berdiri. Jadi qama Zaidun itu satu jumlah, kemudian atau setelahnya kata Amrun. Bal Amrun dan Amr juga qama berdiri. Kemudian lakin, adapun lakin lil istidrak. Istidrak ini sesuatu yang berlawanan dari jumlah sebelumnya. Contohnya ma marartu bi rajulin salihin lakin talihin. Aku tidak melewati lelaki yang merupakan orang saleh, tetapi lelaki yang merupakan orang taleh, lawannya daripada saleh. Ini pakai lakin ya. Kemudian la linafil hukum amma ba'daha. Adapun la adalah untuk menafikan hukum daripada kata yang datang setelahnya, maktufnya berarti ya. Contohnya ja'a Zaidun la Amrun. Zaid telah datang, bukan Amr yang datang. Nah, pakai la. La ini adalah huruf ataf. Nah, sampai sini pembahasan tentang ataf, yaitu atfun nasak dengan huruf-huruf yang 10. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.